mengganggu waktunya. Saya Nisa Ardeni Muntaza, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal. Sebelumnya dengan Ibu dan juga Mbak siapa? Mbak Aden. Ibu Tik. Baik Ibu Tik dan Mbak Adel, apakah Ibu dan Mbaknya dapat meluangkan waktunya sebentar? Saya mendapat tugas dari dosen untuk menyampaikan informasi obat tentang kepatuhan minum obat diabetes tipe 2. Kalau diabetes itu kan ada diabetes tipe 1, tipe 2 sama gastrional. Tapi di sini saya akan menyampaikan informasi tentang diabetes tipe 2. Ya, Mohon maaf, Bu, Mbak, apakah ada saudara atau kerabat Ibu yang menderita diabetes? alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ya Bu, Mbak. Sekarang kesehatan memang yang paling penting. Sebelumnya Ibu atau Mbaknya ada gambaran tentang diabetes itu apa? Yang saya tahu diabetes itu penyakit gula, Mbak. Oh iya benar. Diabetes itu penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam tubuh untuk memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan oleh kelenjar pankreas yang tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh, sehingga insulin tidak berfungsi secara optimal. Yang kedua disebabkan oleh menurunnya produksi insulin yang didukung oleh kenaikan gula dalam darah. Insulin sendiri yaitu hormon dalam tubuh yang mengubah glukosa menjadi energi. Terus cara untuk mencegah diabetes itu bisa dengan penerapan gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Contohnya konsumsi sayur, buah, makanan rendah gula. Terus Ibu dan juga Mbaknya juga rajin berolahraga, mengurangi stres, menghindari merokok, dan juga yang terakhir bisa mengonsumsi obat-obatan. Untuk mencegah terjadinya diabetes atau tanda terjadinya diabetes, Ibu dan juga Mbaknya bisa melakukan tes gula darah. Sekarang banyak kok di apotek-apotek yang sudah menyediakan tes gula darah. Gak cuma gula darah kok, ada asam urat, kolesterol, dan juga asam urat dan juga kolesterol. Gula darah normal itu berapa, Mbak? Kalau kadar gula darah normal sebelum makan ya, kalau sebelum makan itu 80 sampai 120 mg per desiliter. Kalau lagi puasa, kadar normalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau 100 sampai 125 mg per desiliter itu termasuknya pradiabetes, dan kalau di atas 125 mg per desiliter itu termasuknya diabetes. Terus obat-obatan untuk obat-obatan diabetes tipe 2 itu bisa ada metformin, glibenclamid, glimepirid, dan glikiazid. Kalau metformin sendiri, mekanisme kerjanya menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan glukogenesis. Untuk dosisnya yaitu 500 sampai 850 mg 2-3 kali sehari, diminumnya setelah makan. Untuk efek sampingnya yaitu sakit perut, mual dan muntah maupun kembung. Terus kontraindikasinya adalah pada pasien asidosis, alergi terhadap komponen sediaan atau gangguan fungsi ginjal yang berat. Penyimpanan metformin disimpan kisaran pada suhu 20-25 derajat Celcius, jauhkan dari lingkungan yang lembab, panas, dan juga sinar matahari. Yang kedua ada glibenclamid, mekanisme kerjanya merangsang sekresi insulin dari pankreas. Untuk dosisnya 5 mg atau 1 tablet sehari sebelum makan. Efek samping dari glibenclamid yaitu gangguan saluran pencernaan dan sakit kepala, hipoglikemia, dan juga gangguan penglihatan. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap obat gliklamid, porfiria, dan juga wanita menyusui. Penyimpanan gliklamid yaitu disimpan pada suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga itu glimepirid. Glimepirid itu menstimulasi pelepasan insulin dari sel dan juga pankreas. Yang kedua untuk mengurangi glukosa oleh hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Untuk dosisnya itu ada yang 1 mg, 2 mg, 3 mg, dan juga 4 mg. Diminumnya sehari 1 tablet setelah makan. Efek samping dari glimepirid yaitu nyeri kepala, hipoglikemia, dan juga gangguan pencernaan. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap glimepirid, wanita hamil dan menyusui,
Terus penyimpanan glimepirid yaitu disimpan di tempat kering pada suhu 25 derajat Celcius, wadah tertutup dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang terakhir itu ada glikasid. Mekanisme kerjanya mengurangi pengeluaran glukosa dari hati. Untuk dosisnya 40-80 mg atau 1 tablet sekali sampai 2 kali dalam sehari setelah makan. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, gangguan saluran cerna, mual dan juga pusing. Kontraindikasinya pasien dengan riwayat alergi terhadap sulfonilurea, diabetes tipe 1, pasien diabetes yang mengalami pembedahan, luka berat atau injeksi, wanita hamil, wanita menyusui dan juga anak-anak. Penyimpanannya disimpan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari. Untuk obat metformin contohnya seperti ini ya Mbak, ya, seperti ini Bu. Terus ini obat glikramid, glibenclamid, ini obat glimepirid, dan ini glikasid. Ini yang glikasid, ini glimepirid yang dosisnya 1, 2, 3, 4. Terus ini yang glibenclamid, ini yang metformin. Untuk penyimpanan obat diabetes tipe 2 disimpan di tempat kering dan juga sejuk pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Diabetes Ada Mbak, kalau diabetes kan biasanya luka gitu Mbak. Itu lukanya kalau dia cepat kering gimana Mbak? Lukanya bisa dibersihkan setiap hari, terus ditutup dengan perban, terus kontrol gula darah, terus penuhi asupan nutrisi, dan juga yang terakhir bisa menghubungi dokter. Baik Mbak dan juga Ibu, kalau sudah jelas, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat, sehat-sehat terus untuk Ibu dan juga Mbaknya. Saya pamit dulu ya Bu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.